Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Husnatunisa dari Prodi Akuntansi STI Makassar Maju semester 1 akan membawakan sedikit materi tentang PPKN. Selamat disimak videonya teman-teman. Baik, langsung saja saya akan membawakan beberapa materi. Yang pertama ialah tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pusat pemerintah menjalankan kedaulatan tertinggi negara. Agar tidak sewenang-wenang aktivitas pemerintah pusat diawasi dan dibatasi oleh undang-undang. Negara kesatuan dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Negara kesatuan dengan bentuk sentralisasi, segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah, hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah. Sedangkan dalam negara kesatuan desentralisasi, kepada daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam arti otonomi daerah. Selanjutnya materi yang kedua yaitu nilai-nilai Pancasila dalam Stat Fundamental. Pengertian isi pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea pertama mengandung hak kodrat, yakni manusia menjadi individu dan makhluk sosial yang tertuang pada kata bangsa. Hak kodrat ini bersifat absolut dan asasi, yang hak kodrat tersebut sama dengan hak moral. Alinea kedua, negara yang merdeka adalah negara yang bebas dari kekuasaan negara lain. Alinea ketiga, antara pembukaan dan proklamasi merupakan satu kesatuan dan terdapat dua nilai. Yang pertama, nilai religius atau berkat rahmat Allah. Secara filosofis, bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dan kedua, nilai moral yang didorong oleh keinginan luhur. Bangsa Indonesia mengakui nilai moral dan hak kodrat untuk segala manusia. Dan arti dari alinea keempat terdapat 4 prinsip pokok. Yang pertama tentang tujuan negara, yang kedua tentang ketentuan diadakannya undang-undang negara, ketiga tentang bentuk negara, yang keempat tentang filsafat negara. Lanjut materi yang ketiga yaitu nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian nilai dalam Pancasila. Nilai adalah ukuran, patokan, anggapan, dan keyakinan yang ada dalam masyarakat. Nilai digunakan sebagai patokan seorang berperilaku dalam bermasyarakat. Kedua, pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar kesatuan negara Republik Indonesia. Proses lahirnya Pancasila menjadi sejarah yang tidak akan pernah terlupakan oleh bangsa Indonesia. Dan materi selanjutnya yaitu Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengertian paradigma adalah cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang memengaruhinya dalam berpikir. Paradigma juga dapat diartikan sebagai asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum, atau merupakan suatu nilai yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila ada sejak bangsa Indonesia ada. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sikap atau tingkah laku dan amal perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan negara yang lain. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang disebut juga way of life, petunjuk hidup. Pancasila sebagai norma fundamental. Pancasila berfungsi sebagai cita-cita atau ide dalam membangun cita-cita bangsa Indonesia. Dan yang terakhir ada Bhinneka Tunggal Ika. Latar belakang Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia adalah negara kesatuan yang penuh dengan keragaman. Indonesia terdiri atas beberapa budaya, bahasa, daerah,
ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Dan dapat disimpulkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika walaupun berbeda-beda, tapi pada hakikatnya satu. Dengan kata lain, seluruh perbedaan yang ada di Indonesia menuju tujuan yang satu atau sama, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Implementasi Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Ada beberapa prinsip terdapat dalamnya. Yang pertama, dalam rangka membentuk kesatuan dan keanekaragaman tidak terjadi pembentukan konsep baru dari keanekaragaman konsep-konsep yang terdapat pada unsur-unsur atau komponen bangsa. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat sekretarian atau eksklusif. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat formalistis yang hanya menunjukkan perilaku yang sama. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika bersifat konvergen atau tidak divergen, yang bermakna perbedaan yang terjadi dalam keanekaragaman tidak untuk dibesar-besarkan. Yang kelima, prinsip atau asas pluralistik dan multikultural Bhinneka Tunggal Ika mendukung nilai eksklusif, tidak bersifat eksekutif dan terbuka. Yang kelima, prinsip atau asas pluralistik dan multikultural Bhinneka Tunggal Ika mendukung nilai eksklusif, tidak bersifat eksklusif, terbuka. Konsistensi damai dan kebersamaan disertai dengan penghargaan terhadap pihak lain yang berbeda. Prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, perilaku inklusif. Yang kedua, mengakomodasi sifat pluristik. Yang ketiga, tidak mencari menangnya sendiri. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kelima, dilandasi rasa kasih sayang dan rela berkorban. Dan yang terakhir adalah toleransi dalam perbedaan. Itulah tadi beberapa materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.